Sebelumnya telah dibahas tab Home pada Microsoft Word yang kegunaan utamanya adalah untuk mengelola teks, seperti memilih jenis, ukuran, dan warna huruf, menebalkan atau memiringkan huruf, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tab Insert pada Microsoft Word. Secara umum, tab Insert digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan sebuah objek ke dalam dokumen yang sedang kita buat. Objek tersebut dapat berupa gambar, tabel, shape, simbol, dan masih banyak lagi objek yang bisa kita tambahkan dengan memanfaatkan tab Insert ini. Ketika tab Insert pada Microsoft Word dipilih, maka akan tampil ribbon yang terdiri dari beberapa grup. Beberapa grup yang terdapat di menu ini adalah grup page. Grup page terdapat 3 ikon pada grup page, dan ikon yang paling sering digunakan adalah cover page. Cover page berfungsi untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Kita bisa memilih bentuk sampul dengan melakukan perubahan seperlunya. Dengan melakukan perubahan seperlunya, kita bisa mendapatkan halaman sampul yang artistik dan sesuai dengan keinginan kita. Pada grup tabels, berisi satu ikon saja, yaitu ikon tabel, yang digunakan untuk memasukkan tabel. Pada saat kita mengklik ikon tabel, maka akan muncul tampilan yang berisi perintah Insert Tabel, Draw Tabel, Convert Text to Table, Excel Spreadsheet, dan Quick Tables. Kita dapat membuat tabel dengan beberapa cara. Yang pertama, pilih jumlah baris dan kolom yang ingin dibuat. Misalnya kita ingin membuat 5 kolom dan 4 baris. Kita juga dapat memasukkan tabel dengan menggunakan perintah Insert Tabel. Melalui perintah ini, kita dapat membuat tabel dengan jumlah kolom dan baris yang lebih banyak. Kita hanya menentukan jumlah kolom ke samping di area Number of Column dan mengisi kotak Number of Rows untuk menentukan jumlah kotak ke bawahnya. Selanjutnya, pada grup illustration, ikon yang sering digunakan pada grup illustration ini yang pertama yaitu ikon pictures. Picture berfungsi untuk menyisipkan gambar yang tersedia dalam komputer, flash disk, atau DVD dan media penyimpanan lainnya. Untuk memasukkan gambar, dapat dilakukan dengan cara klik Insert, kemudian pilih Picture, kemudian cari file gambar yang ingin kita tampilkan pada lembar kerja. Double klik pada gambar atau klik Insert. Ikon lain yang sering digunakan pada grup illustration adalah Shapes. Berfungsi untuk memasukkan bentuk-bentuk seperti berikut. Double klik untuk memasukkan bentuk yang diinginkan ke dalam lembar kerja Microsoft Word.
Smart Art digunakan untuk membuat skema, bagan, atau struktur organisasi. Klik Smart Art untuk melihat pilihan Smart Art yang bisa ditampilkan. Smart Art digunakan untuk membuat skema, bagan, atau struktur organisasi. Kita bisa memilih beberapa pilihan yang ada di dalam Smart Art seperti bar atau bentuk lingkaran, piramid, dan lain-lain. Icon selanjutnya pada bagian illustration yaitu icon chart yang digunakan untuk membuat grafik. Klik pada icon chart untuk melihat pilihan grafik yang ingin kita sisipkan dalam lembar kerja. Links merupakan grup menu yang biasanya digunakan untuk membuat tautan, penanda, atau rujukan antar file. Links biasanya agak jarang digunakan. Grup menu selanjutnya yaitu grup menu header dan footer. Header digunakan untuk mengatur kop atau kepala halaman suatu file. Biasanya suatu dokumen resmi perlu dibubuhi kop dari suatu organisasi. Footer digunakan untuk mengatur atribut suatu halaman berupa kaki halaman. Biasanya di bagian footer berisi nomor halaman, nama penulis, judul buku, atau atribut lainnya. Misalnya di bagian bawah kita bisa isi dengan kelas atau modul kelas berapa, kemudian instansinya di mana, kemudian digunakan pada tahun ajaran berapa. Jika kita sudah membubuhkan header dan footer di halaman tertentu, maka header dan footer di halaman lainnya akan persis sama, mengikuti halaman pertama yang kita buat. Kemudian juga ada fitur page number yang digunakan untuk melakukan perubahan pada nomor setiap halaman. Selain melalui icon pada tab insert, kita juga dapat melakukan double klik pada bagian atas halaman untuk mengaktifkan header dan double klik bagian bawah halaman untuk mengaktifkan footer. Grup menu selanjutnya yaitu grup menu teks. Pada grup menu teks terdapat beberapa pilihan. Yang pertama yaitu ada word art. Word art digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Dengan fasilitas ini, kita bisa menyisipkan tulisan-tulisan artistik 3 dimensi dan efek-efek lainnya. Kita akan diminta untuk memilih salah satu jenis word art, kemudian mengetikkan teks setelah terdapat perintah Your Text Here. Dan dengan satu langkah lagi, kita sudah membuat teks dengan gaya dan efek yang fantastik.
Pada grup teks juga terdapat icon drop cap yang digunakan untuk menyisipkan huruf kapital dengan ukuran lebih besar di awal suatu paragraf. Drop cap ini biasanya digunakan dalam penulisan majalah, koran, atau artikel lainnya di mana huruf pertamanya lebih besar dari huruf yang lain dan bersifat artistik. Grup menu selanjutnya yaitu grup menu simbol yang terdiri dari dua icon yaitu equation. Equation digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan dan biasanya dapat kita gunakan untuk pembuatan naskah soal matematika. Simbol digunakan untuk menyisipkan sebuah karakter khusus yang dapat dipilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Ketika menggunakan icon pada tab insert, akan ada beberapa tab yang hanya muncul apabila kita memilih icon tertentu. Tab yang muncul ini disebut contextual tab. Beberapa contoh contextual tab antara lain, yang pertama tab format yang muncul dalam konteks picture. Tab ini berisi pilihan-pilihan untuk memodifikasi gambar. Misalnya, icon remove background digunakan untuk menghapus bagian background yang tidak diinginkan. Correction digunakan untuk meningkatkan kontras, ketajaman, dan kecerahan gambar. Lalu ada icon lain pada color, artistic effect, dan lain-lain yang bisa kita pilih untuk memodifikasi gambar yang kita masukkan. Kita juga dapat menyesuaikan efek khusus, bingkai, dan tata letak gambar pada bagian picture style. Position object digunakan untuk memilih di mana objek gambar akan ditampilkan di dalam teks. Apakah pada bagian kiri, kanan, atau di tengah dalam teks. Sementara, wrap text digunakan untuk memilih bagaimana teks akan dikemas di sekitar objek gambar. Apakah akan ditempatkan di depan atau di belakang teks. Rotate digunakan untuk memutar gambar. Terdapat beberapa pilihan yang dapat kita lakukan. Apakah diputar ke kiri 90 derajat, ke kanan 90 derajat, dibalik vertikal, dan lain-lain. Crop digunakan untuk memotong bagian gambar yang tidak diperlukan. Shape height untuk mengubah panjang, dan shape width untuk mengubah lebar gambar. Contoh kontekstual tab lainnya adalah tab design dan layout yang muncul dalam konteks table. Pada tab design, grup table style, kita dapat memilih gaya atau tampilan tabel dengan cepat. Pada grup ini, kita bisa menyesuaikan warna dan bentuk tabel yang ingin kita tampilkan dalam dokumen kerja. Atau kita juga dapat merubah sendiri warna tabel sesuai kebutuhan melalui icon shading. Kita juga dapat menyesuaikan bentuk maupun tebal bingkai melalui icon pada grup border. Demikian pembahasan mengenai fungsi icon pada tab insert. Semoga bermanfaat. Like, komen, dan subscribe.